Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ilmu Alamiah Dasar Kelas A Akuntansi Keuangan Publik Semester 1, dosen pengampu Herwindo Rozi, MKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal ialah pemanfaatan dan pengembangan teknologi berbasis pada potensi yang ada di daerah setempat. Ada beberapa para ahli ilmuwan yang berpendapat tentang kearifan lokal, di antaranya yaitu yang pertama, Walujo DKK tahun 1993. Ia berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan refleksi dari kebudayaan dan masyarakat setempat. Yang kedua, Kat Hare Naritom. Ia berpendapat bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh penduduk suatu daerah dan berasal dari akumulasi pengalaman dan percobaan yang berhubungan erat dengan pengetahuan mereka akan alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, John Haba. Ia berpendapat bahwa kearifan lokal adalah sebuah kebudayaan yang mengacu pada berbagai kekayaan budaya itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat. Yang keempat, menurut Nugraheni dan Winata tahun 2003, mereka berpendapat bahwa kearifan lokal sangat berguna bagi masyarakat, karena kearifan lokal merupakan dasar untuk swadaya dan swasembada masyarakat. Praktik dan tekniknya sudah dikenal, mudah dipahami, dan dikuasai serta menggunakan sumber daya lokal. Pada umumnya, definisi yang diutarakan oleh para ahli tentang kearifan lokal bertujuan sama, yakni berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah dalam melakukan suatu kegiatan dan selalu berorientasi dengan menjaga keberlangsungan keseimbangan lingkungan. Jadi, kearifan lokal dapat merupakan teknologi alternatif yang sangat efektif bagi pembangunan karena lebih murah, sudah sesuai dengan adat atau lingkungan setempat. Bahan bakunya pun tidak harus mendatangkan dari luar, namun menggunakan bahan lokal yang ada. Sebagai salah satu contoh kearifan lokal dalam pembangunan adalah yang pertama, rumah adat kaum Baduy dalam di Banten yang menggunakan fondasi pasir, kayu, dan tali ternyata merupakan jenis rumah yang tahan terhadap pengaruh gempa karena bangunan yang fleksibel atau lentur dan dapat beradaptasi terhadap gerakan lateral dan vertikal akibat getaran dan gempa. Untuk digunakan sebagai rumah tahan gempa di banyak daerah dengan kondisi banyak gempa, tentu kita wajib menggunakan teknologi tambahan, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai alternatif arsitektur cepat bangun yang memiliki sifat lentur, khususnya pada fondasi dan komponen sambungannya. Yang kedua, penduduk Jawa yang tinggal di daerah gunung atau pedesaan akan berbeda kearifan dengan orang Jawa yang tinggal di perkotaan dalam melihat permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk Jawa yang berada di gunung atau pedesaan akan berusaha menjadi seorang petani yang tangguh serta ulet dalam menghadapi tuntunan kehidupan dan lingkungan. Gunung atau pedesaan merupakan faktor yang menentukan adanya kecenderungan penduduk untuk menjadi seorang petani daripada menjadi seorang pedagang atau bekerja di pabrik dan industri. Lain halnya dengan orang Jawa yang tinggal dan hidup di area perkotaan akan mempunyai kearifan lain yang menuntun dirinya sebagai seorang pedagang, karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, atau pejabat di instansi pemerintah daripada sebagai seorang petani.
Segala produk kearifan lokal yang dicontohkan telah membuktikan ketangguhan masyarakat tradisional dalam menjamin kemandirian hidup. Selanjutnya akan membahas tentang kegiatan belajar 2. Perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia. A. Definisi dan perkembangan bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Contoh dari penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan adalah pembuatan bir dan keju. Kemudian, perkembangan bioteknologi sudah dimulai sejak 8000 sebelum Masehi, saat bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi mulai mengumpulkan benih dan melakukan praktik pengembangbiakan selektif pada ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan yang secara tidak sengaja sudah memulai meningkatkan kualitas ternak. Selanjutnya pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. Perkembangan selanjutnya semakin pesat sejak Robert Hooke dari Inggris menemukan sel dengan menggunakan mikroskop buatannya pada tahun 1665. B. Hasil bioteknologi. Perkembangan bioteknologi menghasilkan banyak temuan yang berguna dalam mempermudah dan membantu kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan pencapaian kebutuhan pangan, yaitu pertanian, untuk kebutuhan sandang, papan, maupun berhubungan dengan kesehatan. Contoh dari bioteknologi adalah rekayasa genetik, yang secara luas berarti suatu penerapan genetika dalam kehidupan sehari-hari, atau berhubungan dengan kegiatan penyilangan atau seleksi dari hewan atau tanaman agar diperoleh hasil yang memiliki sifat unggul. Sedangkan dalam arti yang sempit atau lebih spesifik, rekayasa genetika dapat berarti kegiatan yang melibatkan penerapan genetika molekuler dalam kehidupan manusia. Beberapa rekayasa genetika dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Cloning. Cloning adalah teknik penggadaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifatnya, baik dari segi hereditas maupun penampakannya, atau suatu cara untuk mendapatkan replika yang dapat sama cara sel atau organisme tunggal. Sebagai contoh hasil cloning yang sangat menggemparkan adalah domba Dolly. 2. Bayi tabung. Proses ini diawali dengan melakukan perangsangan indung telur pada calon ibu dengan menggunakan obat khusus untuk menumbuhkan lebih dari satu sel telur. Setelah 5-6 minggu dan sel telur dianggap cukup matang untuk dibuahi, kemudian gelembung sel telur atau folikel diambil dengan menggunakan alat ultrasonografi transvaginal dan semua telur diangkat tersebut disimpan dalam inkubator. Sperma yang diambil dari sang ayah setelah dibersihkan diambil kira-kira 50.000 sampai 100.000 sperma dan ditebarkan di sekitar telur dan suatu wadah khusus. Tanda sel telur yang sudah dibuahi adalah munculnya 2 sel inti yang segera membelah menjadi embrio. Pada hari ketiga, embrio yang sudah berkembang ini ditanamkan ke rahim calon ibu. Maksimal penanaman adalah 4 embrio. 2 minggu berikutnya dilakukan pemeriksaan urin untuk meyakinkan bahwa sudah terjadi kehamilan yang sempurna. Yang ketiga, inseminasi buatan. Salah satu produk bioteknologi yang berhasil untuk mengatasi masalah reproduksi adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke folikel, ovarian, uterus, dan cervix. Yang keempat, rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan penyilangan hewan atau tanaman untuk mendapatkan bentuk-bentuk baru yang bernilai, meskipun rekayasa yang dilakukan hanya merupakan rekayasa populasi, karena dilakukan hanya dengan melalui seleksi.
Prosedur rekayasa genetika secara umum meliputi A. Isolasi gen, B. Memodifikasi gen sehingga fungsi biologisnya lebih baik, C. Mentransfer gen tersebut ke organisme baru, D. Membentuk produk organisme transgenik. Organisme transgenik terbagi menjadi dua, yaitu pertama teknologi transgenik, yang kedua kultur jaringan. Selanjutnya yang kelima, nanoteknologi. Nanoteknologi sendiri memiliki arti pengembangan teknologi dengan skala nanometer, yaitu 1/1000 mikrometer atau 1/1.000.000 milimeter. C. Dampak produk bioteknologi. Hasil dari kemajuan teknologi akan selalu berdampak terhadap kehidupan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan kualitas kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena ditemukannya banyak obat untuk menyembuhkan penyakit atau banyaknya cara yang sudah dikembangkan untuk mengatasi masalah transplantasi. Selanjutnya, dampak negatif. Di bidang kesehatan, contoh dari produk bioteknologi yang membahayakan kesehatan adalah pada makhluk hasil cloning yang ternyata banyak memiliki kelemahan. Para ahli rekayasa genetika sepakat bahwa bayi yang hasil cloning kesehatannya rentan. Perintis cloning mamalia besar, Dr. Ian Wilmut mengakui domba hasil cloning yang diberi nama Dolly yang mati belum lama ini ternyata menderita penyakit persendian. D. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi lebih menekankan pada alatnya, sedangkan teknologi informasi lebih menekankan pada data atau informasi. Dari penjelasan ini, hasil dari teknologi tersebut yang fungsinya dapat menjangkau pengertian keduanya, antara lain 1. Komputer, 2. Internet, 3. Televisi, dan 4. Telepon. Selanjutnya kita akan membahas tentang E. Dampak teknologi informasi. 1. Dampak positif. Contohnya ialah A. Mengatasi batas ruang dan waktu, B. Otomasi pekerjaan, C. Murah dan efisien, D. Mempercepat penyebaran informasi. 2. Dampak negatif contohnya ialah bebasnya pornografi yang disajikan di internet. Kedua, kejahatan yang berhubungan dengan pembobolan security sistem suatu organisasi. Yang dipersembahkan oleh